Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Gilang Soherman, NPM 07133. Di sini saya akan mempresentasikan soal pendahuluan modul 3, yaitu relasi antar objek lanjutan. Jadi di sini sebelumnya sudah ada package, entity, model, dan project. Di sini kita hanya menambahkan package controller pada lanjutan ini. Nah, pada package controller yang pertama kita buat yaitu controller interface. Di mana controller interface ini hanyalah termasuk sebuah kelas interface. Jadi fungsinya ini tuh hanya sebagai kerangka ya, di mana semua penyimpanan nanti akan melalui interface ini. Yaitu di sini ada import Java util.date. Sebenarnya ini unuse karena pada package interface ini tidak boleh ada sebuah objek ya, ini hanya kerangka. Jadi pada public interface terdapat controller interface npm, public void login dengan parameter string npm dan string password. Selanjutnya yaitu membuat kelas admin controller, di mana admin controller ini berfungsi untuk controllernya data aslab. Terdapat import dari beberapa entity dari aslab, daftar praktikan, dan praktikan entity. Java util.date ini untuk tanggal, Java util ArrayList ini untuk membuat ArrayList baru. Public class admin controller implements turunan kelas dari class interface control interface. Next login public admin controller konstruktor, di dalamnya terdapat public void aslab dengan isi nama aslab, password aslab, telepon, tanggal lahir, string laboratorium, perulangan for jika i kurang dari nama aslab. Al object mode ini terhubung dengan al object mode dan isi aslab. Insert lab ini artinya membuat aslab baru, nama, password, nama aslab. Setelah itu nomor telepon aslab dan lainnya. Setelah itu membuat penyimpanan baru, view, public void override login, di mana override pada login ini menggunakan npm dan password dipanggil dari al object model. Selanjutnya setelah kita membuat admin controller, kita membuat praktikan controller. Nah, pada praktikan controller ini hanya menginput beberapa entity, yaitu daftar praktikan dan praktikan entity. Terdapat Java util.date, public class, praktikan controller, juga termasuk turunan dari controller interface implements, konstruktor praktikan controller, yaitu berisi get data, return al object model. Jadi di sini praktikan controller ini untuk mengambil data, yaitu data pada yang ada pada daftar praktikum, next praktikum, yaitu insert data ini membuat data baru. Data praktikumnya itu udah diverifikasi apa belum? Ini dengan tipe data boolean, yaitu nilainya kalau nggak true ya false. Override login, insert praktikan entity, cek data daftar prak. Jadi ini override ini termasuk itu implements method dari controller interface. Selanjutnya al object model. Nah, pada object model ini di sini membuat sebuah penyimpanan baru. Jadi semua objek yang ada pada daftar prak model, aslab model, dan praktikan model itu disimpannya di sini, dan ini membuat penyimpanan baru. Public class al object
di setiap semua modelnya. Public static daftar prak model, new daftar prak model, dan juga public static aslab, praktikan aslab. Nah, pada kelas mainnya, kelas utama, package kita importkan entity-nya, praktikum entity, lalu controllernya, semua controllernya. Setelah itu import Java text symbol date ini untuk tanggal, scanner ini untuk inputan. Situ public class main, terdapat private static string di mana fungsi ini tuh berupa private gitu loh. Public void static string, terdapat parameter data aslab, admin, perulangan do, NDI. Ini menu. Selamat datang di lab informatika. Ada tiga menu, login, daftar, dan stop. Jika pilihannya 1, maka sistem out print ln masuk ke login aslab dan login praktikan. Pilih login, boot next. Nah, jika pilihannya ada 2, setelah kita pilih 1 tadi masuk seperti ini, dan kita pilih lagi pilihannya adalah 1, maka masuk ke metode login aslab. Jika bukan, berarti selain 1 yaitu 2, maka masuk ke metode praktikan. Terus selanjutnya, jika pilihannya adalah 2 yang tadi ini, daftar praktikan, maka masuk ke metode register praktikan. Dan jika pilihannya adalah 3, maka masuk metode view aslab. While loop sama dengan 1. Public void login aslab. Nah, pada metode login aslab ini terdapat implementasiannya, polimorfisme dari mana? Dari sebuah kelas controller interface tadi. Catch exception ini terdapat exception handling di sini, dimana kalau misalnya terdapat kesalahan bisa diulang, nggak langsung berhenti gitu. Setelah itu static void login praktikan. Setelah login praktikan, metode login praktikan itu terdapat npm password. Setelah itu selamat datang, memilih praktikum. Jika salah itu, setelah itu ada metode register praktikan. Ini terdapat exception handling juga. Setelah itu metode register praktikum. Register praktikum ini hanya pemilihan praktikum ya, list praktikumnya apa aja, dipanggil dari praktikum entity. Metode view data prak untuk menampilkan update is verified, ini apakah udah diverifikasi apa belum datanya. Oke, kita run programnya. Nah, sebelum itu kita daftar praktikan dulu. npm-nya 012 saja, namanya Dio, passwordnya 1, nomor teleponnya 081, tanggal lahirnya 12/01/2020. Masukkan kelasnya kelas key, daftar sukses, kita login praktikan, npm-nya 12 dan namanya passwordnya 1. Ini masuk, selamat datang Dio, versinya berhasil ya, kita masuk sebagai Dio dan ini belum terdaftar praktikum. Pilih praktikum PBO. Nah, jika sudah, maka munculnya seperti ini, npm 12 yaitu dengan nama Dio, password 1, tanggal lahirnya 1,
12 2020, daftar praktikum BPO, dan is verified, belum diverifikasi admin. Setelah itu kita login admin Aslab. Nah, NPM pada Aslab ini terdapat pada admin control rank tadi. Itu kalau kita milih 05, passwordnya juga 05. Selamat datang Sita. Pilih NPM. Nah, ini NPM-nya 12 yang tersedia ya. Nah, jika sudah, kita lihat, kita login sebagai praktikan. Telah diverifikasi. Nah, kalau sudah diverifikasi berarti sudah bisa mengikuti praktikum. Oke. Sekian presentasi laporan pendahuluan modul 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.